Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Belajar Sederhana. Untuk video matematika kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan turunan fungsi aljabar untuk part yang kedua. Ya, untuk part yang pertama kalian bisa lihat dalam kolom deskripsi ya, atau dalam playlist yang sudah saya buat dalam channel ini. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin besar dan dapat membantu adik-adik sekalian dalam proses belajar ke depannya. Baik, langsung saja kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan turunan fungsi aljabar untuk contoh-contoh soal yang seperti ada di tampilan awal ini adik-adik sekalian. Baik, contoh yang pertama ini untuk konsep perkalian ya, perkalian fungsi. Apabila U dan V ini adalah dua buah fungsi yang ada pada fungsi fx, maka turunan dari fx U kali V ini akan kita dapatkan turunan f aksen x-nya atau turunan fx-nya adalah U aksen V ditambah U V aksen, sehingga kita perlu nanti mencari turunan U-nya dan mencari turunan dari V-nya. Baik, langsung saja untuk contoh yang pertama. Jika Y sama dengan, ingat ya, Y itu sama dengan fx ya, jangan bingung ya. Jika Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 kali 4x ditambah 2, maka Y aksen adalah, ingat, kita nanti sesuaikan dengan pilihan gandanya. Nah, kita misalkan, nah di sini bentuknya fx sama dengan U kali V. Kita misalkan yang depan U, yang belakang V. Maka kita dapatkan U-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Oke ya. Untuk itu kita perlu mencari turunan dari U ini. Kita turunkan menjadi 6x pangkat 2. Kenapa? 3 kali 2, 6. 3 dikurang 1, 2 ya. Ingat, pakai konsep AX pangkat N. Ini juga pakai konsep AX pangkat N seperti pada video sebelumnya. Oke, kita dapatkan 6x pangkat 1. Pangkat 1-nya tidak usah ditulis, sehingga turunan U-nya kita dapatkan 6x kuadrat ditambah 6x. V-nya kita memiliki ini 4x ditambah 2, kita turunkan. Turunan dari 4x adalah 4, turunan dari 2 adalah 0, sehingga kita dapatkan turunan V-nya atau V aksennya adalah 4. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam konsep ini, F aksen X atau Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kita masukkan U aksennya, U aksen ini ya, 6x kuadrat ditambah 6x dikalikan V, V-nya adalah 4x plus 2 ini, ditambah U, U-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat, oke, dikalikan V aksen, V aksennya adalah 4. Nah, baik, kalau sudah kita kalikan ya, kita kalikan ini, 2x pangkat 2 kali 4x adalah 24x pangkat 3, 6x kuadrat kali 2 adalah 12x kuadrat. Selanjutnya, tengah kali depan, 6x kali 4x adalah 24x pangkat 2. 6x kali 2 ketemu 12x. Ditambah yang belakang, 2x pangkat 3 kali 4 ketemu 8x pangkat 3. 3x pangkat 2 kali 4 adalah 12x pangkat 2. Selanjutnya kita jumlahkan. Karena penjumlahan, maka tandanya di sini yang ada di dalam kurung masih utuh. Pangkat 3 kita jumlahkan dengan pangkat 3 ya. Sehingga ketemu 24x pangkat 3 tambah 8x pangkat 3 adalah 32x pangkat 3. Yang pangkat 2 kita jumlahkan 12x pangkat 2 ditambah 24x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 sehingga ketemu 48x pangkat 2. Nah, di sini ditambah 12x sehingga hasil turunan dari Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 kali 4x ditambah 2, hasilnya adalah D atau 32x pangkat 3 ditambah 48x pangkat 2 ditambah 12x. Nah, itulah konsep fx sama dengan U kali V. Berikutnya kita juga masih menggunakan ini ya, contoh yang kedua saja agar lebih paham. Untuk fx sama dengan U kali V, kita memiliki contoh yang nomor 2 untuk fx sama dengan 2x ditambah 5 dikali 3x dikurang 3. Cuman yang ditanyakan bukan turunannya adik-adik, tapi ini f aksen 2. Artinya kita turunkan dulu, setelah itu kita substitusikan x-nya dengan angka 2. Kita cari turunannya, kita misalkan U 2x ditambah 5, maka turunannya adalah 2.
Ya, turunan 2x 2, turunan 5 adalah 0. Yang selanjutnya kita memiliki V, 3x dikurang 3. Oke, kita turunkan turunan 3x adalah 3, turunan dari 3 adalah 0. Sehingga kita peroleh turunan V-nya atau V aksennya adalah 3. Kita masukkan ke dalam konsep F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kita masukkan U aksennya 2, kali V, V-nya 3x dikurang 3, ditambah U-nya adalah ini ya, 2x ditambah 5, kali V aksennya 3. Ya, sudah kita cari ketemu 3. Kita kalikan, 2 kali 3x ketemu 6x, 2 kali negatif 3 ketemu negatif 6, 2x kali 3, 6x, 5 kali 3, 15. Karena di sini penjumlahan tandanya masih utuh. Ya, 6x ditambah 6x ketemu 12, x negatif 6 ditambah 15 ketemu 9. Ini baru turunan dari fx-nya atau f aksen x. Yang ditanyakan adalah f aksen 2, tinggal kita substitusikan 2-nya ke dalam turunan ini. 12 kali 2 ditambah 9, 12 kali 2, 24 ditambah 9 ketemu 33, sehingga jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Bedanya dengan contoh soal nomor 1 seperti itu adik-adik sekalian ya. Oke, masih bisa ya. Yang berikutnya, ini konsepnya adalah sekarang U dibagi V. Bagaimana kalau fx-nya itu U per V? Kalau tadi kan U kali V ya. Nah, kalau U per V, maka F aksennya adalah U aksen V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Kita memiliki contoh soal ini. Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x plus 1 atau ditambah 1. Nah, sama caranya seperti tadi, kita misalkan yang atas sekarang sebagai U, oke, 2x pangkat 3 sehingga turunannya adalah 6x kuadrat. Nah, bagaimana cara menurunkan ini? Lihat video pada turunan part 1 di kolom deskripsi adik-adik. V-nya 3x ditambah 1, turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 1 adalah 0. Sehingga kita peroleh V aksennya adalah 3. Tinggal kita masukkan adik-adik sekalian. Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Kita masukkan. U aksennya ini ya, 6x kuadrat. V-nya ini 3x ditambah 1 dikurang U. U-nya adalah 2x pangkat 3. Dikalikan V aksen. V aksennya adalah 3 dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti ini ya, 3x ditambah 1 kita kuadratkan. Perhatikan pola jawaban pada pilihan gandanya. Yang bawah ini ternyata ini dikuadratkan ya, hasil dari kuadratnya, sehingga kita kuadratkan. Nah, perhatikan. 3x ditambah 1 kuadrat itu artinya 3x tambah 1 dikalikan 3x ditambah 1. Oke, yang atas kita selesaikan. 6x kuadrat ditambah 3x ketemu 18x pangkat 3. 6x kuadrat dikali 1 ketemu 6x pangkat 2. Ini 2x pangkat 3 kali 3 ketemu 6x pangkat 3. Kita kurangkan ya. Ini dikurang negatif x pangkat 3, negatif kali positif negatif. Oke, yang bawah kita operasikan. 3x kali 3x ini ketemu 9x kuadrat, 3x kali 1 ketemu 3x, 1 kali 3x ketemu 3x, 1 kali 1, 1. Oke, nah tinggal kita operasikan. Pangkat 3 dikurangi pangkat 3 ya, 18x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 3 ketemu 12x pangkat 3. Ditambah 6x kuadrat, ini tidak bisa dijumlahkan karena pangkat variabelnya berbeda. Yang bawah 3x kali 3x ketemu 6x, sehingga penyebutnya atau yang bawah ini ya, ketemu 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Apakah sudah ada jawabannya? Ya, ternyata jawabannya adalah B, adik-adik sekalian. Nah, ini contoh yang pertama terkait dengan bentuk fx sama dengan U per V. Nah, berikutnya masih sama, yaitu untuk konsep fx sama dengan U per V, tapi contoh yang lain. Perhatikan, turunan dari Y sama dengan 2 dikurang 3x dibagi x plus 1. Nah, adalah, kita lihat pilihan gandanya ya. Oke, langsung saja untuk kita misalkan U yang atas ya. Untuk pembilang kita misalkan U sama dengan 2 dikurang 3x, maka turunannya adalah negatif 3. Kenapa? Turunan dari 2, 0. Turunan dari negatif 3x adalah negatif 3. Selanjutnya kita misalkan V ya, penyebutnya kita misalkan V. V sama dengan X ditambah 1, sehingga turunan dari V atau V aksennya adalah 1. Kenapa? Turunan X adalah 1, turunan 1 adalah 0. Ya, sehingga di sini hasilnya 1 tambah 0, 1.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam konsep Y aksen adalah U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. U aksennya ini negatif 3, V-nya X ditambah 1, ini ya, dikurang U, U-nya 2 dikurang 3X, V aksennya adalah 1, oke? Yang bawah V kuadrat X plus 1 kuadrat. Perhatikan pilihan gandanya ya. Di sini X plus 1 kuadrat semua ya penyebutnya, maka ini tidak usah kita operasikan ya, jangan membuang waktu. Maka yang kita operasikan yang atas saja, kita kalikan negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali 1, negatif 3. Dikurang 2 kali 1, 2, negatif 3X kali 1, negatif 3X ya. Nah, karena ini pengurangan, maka tanda yang di belakang tanda pengurangan ini nanti akan berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Oke, karena apa? Negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif. Nah, tinggal kita operasikan. Negatif 3X ditambah 3X hasilnya 0. Oke ya. Negatif 3 dikurang 2 hasilnya negatif 5. Yang bawah masih utuh. Sehingga sudah ada jawabannya belum? Ya, jawabannya adalah E. Nah, itulah adik-adik tentang konsep bagaimana menurunkan apabila fungsinya berbentuk U per V. Maka kita gunakan F aksen X-nya adalah U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Baik, contoh berikutnya. Ini saya tuliskan biar kalian lebih mudah memahami. Sebenarnya di sini konsepnya adalah bentuk aturan rantai atau seringkali juga disebut dengan dalil rantai. Itu bentuknya U pangkat N. Kadang di sini ada A-nya ya. Tidak usah bingung. Nah, U pangkat N nanti akan saya contohkan. Bagaimana kalau Fx-nya itu U pangkat N? U ini adalah Gx, yaitu sebuah fungsi. Maka turunannya adalah N kali U pangkat N dikurang 1 dikalikan turunan dari U. Maka nanti yang ada di dalam kurung, ini yang dipangkatkan, ini kita misalkan sebagai U ya. Nanti kita cari turunannya. Langsung saja ke dalam contoh soal. Turunan pertama dari Y sama dengan 3X dikurang 2 pangkat 5. Maka langkah pertama kita misalkan. Ini yang ada di dalam kurung kita misalkan sebagai U ya. Punya 3X dikurang 2. Kita dapatkan turunannya atau U aksennya adalah 3. Turunan 3X adalah 3, turunan 2 adalah 0. Sehingga U aksennya ketemu 3. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam konsep turunannya adik-adik sekalian ya. Y aksennya ketemu adalah N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Baik, sehingga kita peroleh N-nya berapa di sini? N-nya adalah 5. Nah, 5 kita taruh di depan N ya. U-nya ini kan tadi sudah kita misalkan ini sebagai U. Pangkat N dikurang 1, N-nya berapa? 5 dikurang 1. Kali turunannya, turunan dari U atau U aksennya berapa? 3. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, selanjutnya ini tidak bisa kita kalikan langsung ke dalam sini ya. Kita kalikan yang di belakang, yaitu 5 kali 3. Sehingga kita peroleh 15 kali 3X dikurang 2 pangkat 4. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, itu contoh yang paling mudah bagaimana kalau bentuknya itu U pangkat N. Yang selanjutnya masih sama apabila Fx-nya itu U pangkat N. Nah, contohnya langsung saja. Negatif 2 kali 7 dikurang 5X pangkat 2 dipangkatkan 4. Sama, kita misalkan yang ada di dalam kurung ini sebagai U ya. Yang dari dalam kurung 7 dikurang 5X pangkat 2, kita turunkan atau kita cari U aksennya menjadi negatif 10. Turunan dari 7, 0. Turunan dari 5X pangkat 2 adalah 10X. Sehingga turunan dari U kita peroleh negatif 10X. Baik. Selanjutnya kita masukkan ke dalam konsep ini. Y aksennya ketemu N kali U pangkat N-1 kali turunan dari U ini atau U aksennya. Kita peroleh N-nya berapa di sini? Ternyata N-nya ini 4 ya. Maka kita taruh di depan 4 kali. Nah, di sini masih ada A. Tadi ya bedanya kalau tadi tidak ada angka yang ada di depan sini, kalau ini ada. Maka kita kalikan 4 kali negatif 2. U-nya ini U-nya 7 dikurang 5X pangkat 2. Pangkatnya 4 dikurang 1. Dikalikan jangan lupa di sini ada turunan dari U-nya. Turunan dari U adalah negatif 10X. Sehingga kita peroleh kalikan ini ya. 4 kali negatif 2, negatif 8. Nah, negatif 8 kalikan paling belakang ini. Tidak bisa kalikan ini karena pangkatnya ini beda ya.
Oke, kita kalikan sini. Negatif 8 kali negatif 10 ketemu 80. X-nya masuk ya. Negatif 8 kali negatif 10X ketemu 80X kali 7 dikurang 5X kuadrat pangkat 3. Sehingga jawabannya adalah C. Baik adik-adik, masih bisa ya. Nah, yang berikutnya, ini contohnya masih sama untuk fx bentuknya U pangkat N. Cuman di sini kita beri contoh bagaimana kalau bentuknya akar. Ingat, kalau turunan bentuknya akar berarti diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu pangkat setengah. Maka ubah dulu fungsinya menjadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X pangkat setengah. Oke, berarti N-nya di sini setengah ya. Kita misalkan U lagi. U-nya yang ada di dalam kurung yaitu X kuadrat dikurang 3X. Kita turunkan menjadi U aksen. U aksennya turunan dari 2X itu turunan X kuadrat itu 2X. Turunan negatif 3X yaitu negatif 3. Bagaimana cara menurunkannya? Nah, lihat di kolom deskripsi. Nah, kalian klik atau pelajari video pada part 1-nya. Langsung masukkan ke Y aksen sama dengan N kali U pangkat N-1 kali U aksen ya. N-nya berapa tadi? Setengah ya. U-nya mana? U-nya ini yang kita misalkan yang ada di dalam kurung ini. U aksennya berapa? Hasil turunan yang ini yaitu ini 2X dikurang 3. Masukkan setengah, N-nya setengah, U pangkat setengah dikurang 1, N-nya dikurang 1 berarti setengah kurangi 1, dikali turunannya yaitu 2X dikurang 3. Sehingga kita peroleh, nah belakang kali depan adik-adik sekalian. Setengah kali 2X min 3 berarti 2X min 3 kalikan 1, kita peroleh 2X min 3 per 2. Ini setengah dikurang 1 ketemu negatif setengah. Pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif karena di sini di pilihan gandanya tidak ada pangkat negatif ya. Pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif menjadi seper ya. X pangkat 2 dikurang 3X pangkat setengah. Ingat pangkat setengah itu adalah akar adik-adik sekalian ya. Pangkat setengah ini adalah akar. Nah, kalau sudah kita tahu 2X dikurang 3 per 2 kali seper akar X pangkat 2 dikurang 3X, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga kita dapatkan 2X min 3 kali 1 masih utuh 2X min 3, 2 kali akar X kuadrat min 3X ketemu 2 akar X pangkat 2 dikurang 3X. Nah, kita lihat apakah sudah ada di dalam pilihan ganda. Ya, ternyata jawabannya adalah A. Nah, itu adik-adik sekalian tentang konsep dasar turunan fungsi aljabar untuk part yang kedua. Selanjutnya, nanti untuk part ketiga kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara menentukan gradien, garis singgung, dan garis singgungnya dengan menggunakan konsep turunan fungsi aljabar. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.